Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan lanjutkan perkuliahan hukum acara perdata pertemuan keempat. Materi yang akan saya sampaikan adalah kemarin kita sudah membahas sedikit ya tentang pembuktian. Jadi ruh daripada hukum acara perdata adalah pembuktian ya. Bagaimana kemudian sistem pembuktian di hukum acara perdata menganut hukum pembuktian secara formil. Artinya yang dibuktikan atau yang akan dipertahankan oleh para pihak itu pembuktian secara formil. Bagaimana maksud dari pembuktian secara formil adalah hakim akan memperhatikan dan hanya memperhatikan fakta-fakta atau kebenaran-kebenaran yang tertuang di dalam aspek formalitasnya. Berbeda dengan hukum acara pidana yang sampai ke aspek materialnya atau kebenaran yang sejatinya. Pada pembuktian hukum acara perdata kita hanya akan terbatas pada formilnya, meskipun pada kenyataannya tidak demikian. Nanti kita akan bahas bagaimana mungkin bukti formil dapat saja berbeda dengan bukti materialnya, tetapi kemudian hakim terikat dengan bukti formil. Bagaimana nilai kekuatan pembuktian untuk alat bukti surat atau tulisan? Ada dua ya kekuatan pembuktiannya, yaitu sempurna dan mengikat. Sempurna itu artinya dalam hal-hal tertentu dia dinyatakan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk dinyatakan memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, baik dengan alat bukti yang sama maupun dengan alat bukti yang lain. Yang kedua adalah mengikat. Jika dia sudah memenuhi kualifikasi untuk sempurna, maka dia secara otomatis dia juga mengikat para pihak atau siapapun yang terikat dengan bukti tersebut untuk mengakui dan secara formil juga mengakui eksistensi dan konsekuensi dari alat bukti tersebut sepanjang belum dibuktikan salah oleh belum dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lainnya. Diatur di pasal 1866 KUH Perdata. Dan alat bukti surat ini memiliki beberapa aspek hukum. Ada beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam bukti surat. Yang pertama adalah tanda bacaan berupa aksara. Jadi namanya bukti surat itu adalah suatu maksud tujuan yang dinyatakan dengan aksara atau huruf-huruf. Ada memang kadang-kadang ada namanya kriptografi ya. Kriptografi itu adalah suatu sandi-sandi ya. Ada namanya di Badan Intelijen Negara itu. Ada BRIN juga, ada Badan Intelijen Strategis Nasional dan Sandi Negara ya. Dia bicara dan mengatur tentang sandi-sandi. Jadi untuk komunikasi rahasia dia pakai sandi. Tapi di alat bukti surat tidak ada itu yang dinamakan dengan kriptografi. Dia harus tertuang dan dieksplisitkan ya. Maksud dan tujuannya apa harus dituangkan dalam bukti surat tersebut. Kemudian disusun berupa kalimat sebagai pernyataan. Saya yang memiliki tanah tersebut, bahwa pihak A secara hukum yang melakukan jual beli kepada pihak B, dan seterusnya. Pernyataan-pernyataan untuk menyatakan sesuatu atau menyatakan bukan dia yang melakukan, dan seterusnya. Kemudian ditulis pada bahan tulisan. So far sejauh ini namanya bahan tulisan adalah kertas. Kita belum mengenal bahan tulisan yang lain. Walaupun di platform-platform tertentu kita sudah misalnya kita mau menyetujui memasang aplikasi tertentu, kita biasanya pencet ya, atau di aplikasi tertentu BCA, bank dan sebagainya, agree or not agree, itu sudah mulai muncul namanya paperless ya. Sudah mulai pernyataan itu dituangkan di dalam medium-medium yang bukan kertas. Hari ini memang masih belum mainstream, tapi 5-10 tahun yang akan datang mungkin akan sudah menjadi mainstream ya. Kemudian ditandatangani pihak yang membuat. Para pihak menyatakan sesuatu ditandatangani oleh seluruh pihak yang terkait. Dan bahkan hari ini sudah juga ada namanya tanda tangan digital ya. Bahkan juga ada tanda tangan elektronik ya. Digital signature itu yang berupa scan barcode, atau mungkin tanda tangannya itu yang berupa mediumnya berupa kayak tablet begitu ya. Lalu dia
tanda tangan di situ. Seperti tanda tangan elektronik di EKTP. Kalau kalian punya EKTP itu kan ada tanda tangan, kan tidak di kertas tanda tangannya, tapi tercetak di medium yang lain. Itu salah satu contoh dari tanda tangan yang bukan di alat kertas ya. Kemudian mencantumkan tanggal. Tanggal ini penting untuk mengetahui kapan dokumen itu dibuat dan kapan tulisan tersebut atau alat bukti surat tersebut dibuat. Kemudian secara hukum tanda tangan juga diatur ya, menjadi salah satu hal yang menjadi pembelajaran di dalam hukum acara perdata, terutama di alat bukti surat. Kenapa penting? Karena tanda tangan selain memiliki aspek perdata juga aspek pidana, banyak yang memalsukan tanda tangan dan sebagainya. Tanda tangan itu merupakan suatu pernyataan persetujuan. Jadi misalnya kalau Anda mau melakukan suatu atau menolak sesuatu atau mau melakukan apapun, jangan asal tanda tangan. Ya udah cuma tanda tangan aja Pak, ya udah tanda tangan. Jangan sekali-kali ya, karena bisa jadi penandatanganan terhadap klausul tertentu itu dianggap sebagai persetujuan terhadap isi dari klausul tersebut. Hati-hati nih. Biasanya kalau Anda ke bank, asuransi itu tebel biasanya atau di leasing ya, Anda tanda tangan itu pernyataan persetujuan. Pernyataan persetujuan Anda yang ditandai dengan tanda tangan itu dianggap sebagai persetujuan terhadap seluruh klausul yang ada di dalam dokumen-dokumen yang Anda tanda tangan. Ini yang berbahaya. Bagaimana jika ada orang yang nggak bisa tanda tangan, Pak? Masih ada cap jempol. Masa iya tahun 2022 masih ada orang yang nggak bisa tanda tangan? Secara faktual, saya sering masih punya klien yang nggak bisa tanda tangan. Nah, tidak bisa tanda tangan itu kan menyatakan dia tidak bisa baca tulis ya. Biasanya memang pakai cap jempol. Hati-hati kalau kalian punya klien yang nggak punya tanda tangan, maka seluruh aspek formalitas yang bersangkutan harus pakai cap jempol, dan itu harus otorisasi oleh notaris ya, bahwa itu adalah yang bercap jempol adalah orang yang bersangkutan. Hati-hati kalau kalian punya klien yang nggak bisa tanda tangan, karena cap jempol itu harus diverifikasi kepada pejabat, dalam hal ini adalah notaris. Kemudian tidak termasuk tanda tangan apabila huruf atau abjad A saja, B saja, tanda silang atau garis lurus, stempel dengan huruf cetak. Nah ini juga stempel dengan huruf cetak itu tidak termasuk tanda tangan ya, dan ketikan dengan komputer. Ada biasanya yang komputer, bukan basah ya. Nah, kalau persetujuan itu harus tanda tangan pernyataan dari yang membacanya. Ini maknanya adalah orang yang bertanda tangan diharapkan membaca terlebih dahulu seluruh klausul-klausul yang ada di dalam dokumen tersebut. Kemudian di dalam hukum pembuktian, tulisan berfungsi sebagai ada 3 ya. Yang pertama adalah sebagai formalitas kausa, keabsahan suatu tindakan yang dilakukan. Seperti yang tadi saya sampaikan, Anda mau melakukan suatu diafirmasi ya, disetujui oleh namanya tanda tangan. Yang kedua sebagai alat bukti, dan yang ketiga sebagai probatoris causa. Contohnya sebagai satu-satunya alat confirm ya terhadap suatu perbuatan. Contoh misalnya akta perkawinan, paspor misalnya, menunjukkan perbuatan diri yang terekam di dalam suatu dokumen-dokumen surat. Kemudian di dalam alat bukti surat dikenal ada 3 jenis. 3 jenis bukti surat. Yang pertama adalah akta otentik, yang kedua adalah akta bawah tangan, dan yang ketiga adalah akta pengakuan sepihak. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah akta otentik, diatur di pasal 1868 dan 1869 KUH Perdata, yang intinya adalah suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Jadi namanya akta otentik itu suatu pernyataan kehendak dari para pihak yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat. Dalam hal ini adalah notaris ya. Selain itu bagaimana? Nggak bisa dinyatakan sebagai akta otentik, karena yang memiliki kewenangan untuk membuat adalah notaris ya, pejabat yang berwenang. 1869, apabila yang membuat pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang, maka bentuknya cacat dan tidak sah sebagai akta otentik. Maka nilai kekuatan pembuktiannya turun levelnya dari akta otentik menjadi akta bawah tangan. Kadang-kadang kan begini, bapak aja lah yang buat aktanya, bapak kan pengacara, samalah dengan notaris, itu beda.
ruang lingkup profesi dan pekerjaannya tidak sama dengan notaris. Jadi itu yang harus kalian pahami. Kalau misalnya kalian diminta saran oleh keluarga atau apapun, ya udah kamu aja lah yang sarjana hukum. Anda harus hati-hati ya. Beda. Kemudian bagaimana bentuk kekuatan pembuktian akta otentik? Dalam hal kekuatan pembuktian luar, hakim dan para pihak wajib menganggap akta tersebut adalah akta otentik ya, benar, sepanjang pihak lawan dapat membuktikan bahwa satu, cacat hukum karena pejabat yang tidak wenang, dan yang kedua, tanda tangannya pejabat palsu, atau yang ketiga, isi di dalamnya telah mengalami pengurangan. Jadi yang namanya akta otentik itu kita wajib menganggapnya benar sepanjang kita dapat membuktikan sebaliknya, bahwa misalnya pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut ternyata bukanlah yang bersangkutan. Saya pernah dulu mendengar mafia tanah itu dulu saya dengar di Jogja. Jadi mereka itu membuat kantor notaris fiktif ya. Jadi kantor notarisnya ada, nama notarisnya ada, orang yang berperan seolah-olah jadi notaris ada, tapi semuanya fiktif, palsu. Fiktif maksudnya bukan perbuatannya tidak ada, perbuatannya ada, tapi orang-orangnya yang tidak ada. Kan sering kita mendengar kemarin ya, yang lagi heboh tuh Nirina, ada Pak Dino Patijal yang yang menjadi korban mafia tanah. Tapi kalau itu kan notarisnya ada, notarisnya real, tapi notarisnya yang melakukan perbuatan melawan hukum. Tapi kalau ini notarisnya kadang-kadang memang bukan real, tetapi ada nyata orangnya, tapi dia bukanlah notarisnya. Notaris gadungan lah, berpura-pura seperti notaris. Kemudian kekuatan yang kedua adalah kekuatan pembuktian formil. Dia based on tanggal yang tertera. Ketika dia disahkan atau ketika dibuat di tanggal tentu, maka daya ikat dan daya hukumnya atau daya ikat hukumnya adalah mengikuti tanggal yang dibuat. Kemudian tanggal tersebut tidak dapat digugurkan oleh para pihak dan hakim, karena pada dasarnya tanggal tersebut adalah tanggal afirmasi, konfirmasi, dan persetujuan dari para pihak untuk menyatakan kehendak menyatakan sesuatu. Tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Oleh karena itu kalau kalian berhadapan dengan bukti surat formil, maka yang kalian harus lihat adalah tanggalnya. Kalau misalnya nih, kalau kalian jadi corporate lawyer begitu kan, memeriksa akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar, maka yang menjadi panduan bagi kalian adalah tanggal. Karena tanggal itu menyatakan kehendak dan urutan kehendak. Misalnya akta pendirian 7 September tahun 2000 misalnya. Kemudian perubahan pertama 1 Januari 2010, perubahan kedua 2 Januari 2015 misalnya. Maka kalian akan bisa melihat kronologi dari perjalanan perseroan atau perusahaan tersebut berdasarkan akta-akta perubahan tersebut dan didasarkan pada tanggal-tanggal. Sehingga kalian di dalam merekomendasikan langkah itu tidak bisa presisi ya, tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Kemudian kekuatan yang ketiga adalah kekuatan pembuktian material, di mana penandatangan akta otentik itu ditujukan untuk keuntungan orang lain. Keuntungan orang lain itu maksudnya kehendaknya itu juga mencakup kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan dirinya sendiri. Kemudian seseorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri, dan siapa yang menandatangani akta maka dengan sukarela telah menyatakan maksud. Jadi namanya akta tersebut hanya mengikat bagi para pihak yang menundukkan diri pada maksud pernyataan yang dituliskan di dalam atau dituangkan dalam akta. Selain dan selebihnya tidak terikat dengan akta tersebut. Kemudian pernyataan antara dua orang terlebih sepanjang bersesuaian maka akan melahirkan persetujuan yang mengikat mereka. Dalam hal ini misalnya ada pihak lain yang mencoba untuk bersepakat terhadap kesepakatan tersebut, sepanjang mereka mengikuti dan bersepakat maka mereka juga terikat dan tunduk kepada pernyataan tersebut, sepanjang memang diatur ya. Misalnya pernyataan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban yang menyangkut pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga itu mau dan bersedia untuk menundukkan diri pada akta tersebut, maka keterlibatan pihak ketiga itu dapat dianggap sah secara hukum. Kemudian selain kekuatan pembuktian ada namanya bentuk dari akta otentik. Yang pertama adalah dibuat oleh pejabat.
Contohnya akta otentik bidang hukum publik seperti KTP, IMB, izin ekspor dan sebagainya. Itu dibuat oleh pejabatnya. Jadi kita tidak memiliki otoritas untuk membuat. Jadi KTP ya Kemendagri, Dispenduk dan seterusnya, hanya organ-organ itu. Kemudian dibuat di hadapan pejabat. Ini bisa jadi akta otentik di bidang perdata dan bisnis. Contohnya adalah akta notaris, perjanjian sewa menyewa, perjanjian kredit, perjanjian kredit syariah misalnya, perjanjian perbankan syariah, perekonomian syariah, itu juga merupakan salah satu contoh akta yang dibuat di hadapan pejabatnya. Beda antara dibuat oleh pejabat dengan dibuat di hadapan pejabat. Jadi pejabat tersebut sebetulnya tidak memiliki otoritas, tapi dia didatangi dan oleh para pihak yang ingin menyatakan maksud. By law, karena mereka adalah pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang, maka yang bersangkutan berhak untuk memfasilitasi pernyataan tersebut ke dalam suatu bentuk akta. Yang ketiga, pejabat yang berwenang yang membuat akta sejalan dengan bidang hukum yang bersangkutan dengan akta. Contohnya adalah akta nikah dan akta notaris tertentu ya. Akta nikah contohnya, kita nggak bisa minta akta nikah atau buku nikah kepada selain petugas di KUA. Saya minta kepada dinas pertanian nggak bisa. Dia hanya punya otorisasi di situ. Sedangkan akta nikah atau buku nikah adalah dokumen yang memiliki pernyataan yang memiliki dimensi yang tidak hanya satu ya, tapi dia bisa menyentuh banyak hal. Kemudian ada juga bentuk akta otentik yang dibuat di luar negeri sepanjang tidak melanggar doktrin sovereignty. Sovereignty artinya kedaulatan, ya bisa jadi itu sah. Contohnya adalah perjanjian investment misalnya, penanaman asing, penanaman modal asing ya. Itu bisa saja dibuat di luar negeri dan diberlakukan di wilayah hukum Indonesia. Itu sangat mungkin terjadi. Kemudian apa saja syarat sahnya akta otentik bersifat partai atau lebih dari satu? Yang pertama adalah syarat formilnya. Ada dua ya, syarat formil dan syarat material. Yang pertama, syarat formilnya dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dihadiri oleh para pihak, kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat. Jadi kalau kalian datang ke notaris, telah datang kepada saya ini bapak ini dan sebagainya. Jadi dia notaris itu yang memperkenalkan diri, yang atau menyebutkan identitas dari masing-masing orang yang datang kepada dia untuk meminimalisir adanya kesalahan atau datangnya orang yang tidak sesuai dengan pernyataan maksud tersebut. Kemudian dua orang saksi dan bukan golongan yang terlarang. Kalau golongan yang terlarang itu kayak adik, kakak, semenda, turun, samping, naik 1, 2 dan seterusnya, itu yang terlarang. Kalau dia menjadi saksi maka turun menjadi akta bawah tangan. Biasanya menjadi saksi adalah kalau di kantor-kantor notaris pegawainya biasanya, karena memang tidak terikat dengan hubungan keluarga. Menyebut identitas notaris, saya notaris ini dan seterusnya, berkantor di sini, SK Kemenkum dan seterusnya. Kemudian menyebut tempat, tanggal lahir, bulan, tahun ya. Notaris membacakan akta di hadapan penghadap, jadi dibacakan lagi. Notaris itu wajib untuk membacakan apa sih yang dinyatakan maksudnya dari secara utuh ya, dari awal sampai akhir, untuk menghindari adanya kesalahannya, apa yang diinginkan oleh penghadap dengan apa yang dituliskan oleh notaris agar tidak ada miss. Maka notaris wajib membacakan itu semua. Kemudian penegasan pembacaan, penerjemahan dan penandatanganan. Jadi notaris yang baik memang harus istilahnya itu meneliti satu persatu dan menyatakan maksud, membacakan ulang, bahkan tanda titik, koma dan sebagainya itu harus baik, harus presisi dan harus distinct namanya, harus jelas. Yang kedua adalah syarat material. Yang pertama, keterangan kesepakatan para pihak harus sama dengan notaris. Tidak boleh ada yang bertentangan. Para pihak inginnya A, notaris inginnya A plus, enggak boleh. Jadi harus sama ya. Makanya itulah fungsi dibacakan ulang. Sama kayak penyidikan di kepolisian ya. Setiap orang yang atau pemeriksaan ya, hasil BAP itu kan dibacakan ulang ya. Sama seperti notaris, harus dibacakan ulang agar orang yang menghadap itu memiliki pemahaman yang sama
terkait dengan apa yang disampaikan oleh dirinya dengan apa yang dituliskan oleh notaris. Kemudian berisi keterangan perbuatan hukum, melakukan suatu, tidak melakukan suatu, dan seterusnya. Kemudian akta dibuat sengaja untuk bukti. Iyalah, misalnya saya ingin melakukan pinjam-minjam dengan orang gitu kan. Wah, takut tidak dibayar. Ya udah, ayo kita buktikan kalau kita ada perbuatan pinjam meminjam, ya kita notariskan. Biasanya begitu. Dan saran saya memang setiap perbuatan hukum yang memiliki dimensi kemungkinan dispute atau sengketa, maka memang ada baiknya harus dibuat secara notaril agar melindungi para pihak yang berkepentingan. Kemudian bisa nggak sih Pak akta otentik itu memiliki aspek kepalsuan? Ada dan mungkin. Apa saja? Yang pertama adalah kepalsuan intelektual. Saya ambil contoh begini. Saya selalu memakai dan sangat menyukai namanya mata kuliah filsafat logika dan penalaran hukum. Kalau di tempat saya dulu ada mata kuliah filsafat logika, tapi kalau di tempat kalian di semester 4 itu ada namanya kuliah penalaran hukum. Kenapa saya suka mata kuliah itu? Karena menurut saya pribadi mata kuliah itulah yang akan menjadi backbone dari mahasiswa fakultas hukum. Karena percuma kita baca buku banyak kalau tidak membentuk logika kita dengan benar. Saya ambil contoh begini. Ada akta notaril, akta otentik ya, yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan hukum di tanggal 10 Maret 2022. Tapi ternyata yang bersangkutan ini meninggal tanggal 1 Maret 2022. Maka nalar dan logika kita itu kan harus diasah. Kok bisa ya orang sudah meninggal kemudian melakukan suatu perbuatan hukum dan dinyatakan dalam bentuk akta otentik? Ini kan nggak logis. Nah, hal-hal yang demikian menurut saya pribadi itu letaknya di atasnya ilmu. Ilmu pengetahuan itu penting. Kita baca buku dan sebagainya itu penting. Paham teori penting. Tapi di atas itu menurut saya adalah filsafat dan logika. Jadi kayak Tan Malaka. Tan Malaka itu pahlawan nasional kita ya, yang selama Orde Baru kemudian tidak pernah dianggap mainstream oleh rezim. Dia selalu mengedepankan logika. Nah, dia punya buku namanya Madilog ya, yang melegenda itu karena membutuhkan tidak hanya pengetahuan bagi para aktivis perjuangan kita. Di atas itu ada logika. Sehingga ketika kita mau berjuang, kita ingin sesuatu, maka basicnya tuh didasari juga oleh logika yang benar. Termasuk juga di dalam ranah-ranah hukum seperti Anda calon-calon yuris, calon-calon lawyer, calon-calon notaris, maka harus kedepankan logika. Apalagi bertemu dengan suatu keadaan-keadaan yang menurut kalian tuh aneh dan sebagainya. Saya ambil contoh seperti itu tadi, dokumen dan tanggal kematian bisa mundur 9 hari, itu juga aneh. Anda harus punya logika di situ. Kepalsuan yang kedua adalah bisa jadi kepalsuan material. Ada yang tanda tangannya dipalsu, isinya yang dikurangi, ditambah atau dihapus. Itu juga kepalsuan material. Kemudian penyalahgunaan tanda tangan di bawah belangko kosong, abuse the blank sign. Jadi kalau sekarang sih jarang ya. Kalau dulu tuh sering terjadi. Mohon maaf, buta hukum, buta huruf gitu kan. Udah Bapak tanda tangan aja. Enak kok, dikasih duit kan tiba-tiba tanahnya hilang. Nah, yang begini-begini nih bisa jadi kepalsuan yang melekat ya. Karena perbuatan hukum yang didasari atau dasar suatu paksaan atau suatu hal yang tidak benar, maka berpotensi menjadi perbuatannya dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Kemudian selanjutnya tadi saya sempat mengatakan tentang klasifikasi akta otentik yang bisa menjadi atau turun kelas menjadi akta bawah tangan. Seperti tadi saya sampaikan ada 3 jenis akta. Yang pertama adalah akta otentik, akta bawah tangan, dan akta pengakuan sepihak. Ini yang harus saya jelaskan lagi kepada kalian bahwa ada suatu keadaan-keadaan tertentu di mana akta otentik itu turun kelas menjadi akta bawah tangan. Dalam hal apa? Yang pertama, dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang. Bisa jadi dia bukan petugas atau pejabat yang berhak, tetapi dia melakukan itu, bisa menjadikan akta otentik itu turun kelas menjadi akta bawah tangan. Dan itu suatu kerugian bagi para pihak. Yang kedua, bentuknya cacat, tidak memenuhi syarat formil dan material ya. Tidak ada saksinya, tidak ada tanggalnya kemudian dikosongi titik misalnya. Itu juga
tidak menunjukkan suatu dukungan syarat formil dan material adanya akta otentiknya. Kemudian bagaimana daya ikat akta otentik terhadap ahli waris dan orang yang mendapat hak dari para pihak? Yang pertama, jika dia ahli waris, dengan sendirinya menurut hukum daya jangkau kekuatan mengikatnya sama dengan kualitasnya dengan pewaris, kecuali melepaskan hak sebagai ahli waris. Jadi akta otentik itu daya jangkaunya kepada ahli waris juga. Contoh perbuatan telah menjual begitu kan, dia merasa ahli waris tidak pernah nih kakek saya menjual misalnya, tapi ternyata ada akta otentik yang menyatakan si kakek ini pernah menjual tanah tersebut kepada pihak X misalnya, maka ahli waris ini tunduk dan terikat kepada akta otentik yang telah dibuat oleh kakeknya, meskipun si cucu ini nggak yakin nih kakeknya yang pernah melakukan perbuatan hukum menjual tanah tersebut. Tapi karena dia tidak bisa membuktikan sebaliknya, maka akta otentik itu kemudian menjadi kebenaran. Di mana X menagih kemudian, saya pernah lo beli tanah tersebut kepada kakek Anda nggak punya hak sekarang di tanah warisan ini. Inilah pentingnya setiap dokumen apapun harus kita lihat dulu, harus kita pahami dulu, dan juga harus kita sampaikan kepada ahli waris, kepada anak maupun cucu bahwa kakek atau bapak dulu pernah begini dan seterusnya, dan mungkin dan seterusnya, sehingga nanti anak cucu kita itu bisa tahu, oh kakek pernah melakukan perbuatan hukum ini terhadap ini dan seterusnya. Itu pentingnya transfer of knowledge, transfer of information ya, dari orang tua kepada anak. Kemudian juga mengikat para pihak yang mempunyai hak dan kedudukan atau pihak yang mengalihkan, misalnya cesi, pengalihan hutang, jual beli dan sebagainya. Intinya sepanjang perbuatan itu dinyatakan oleh suatu akta otentik dan akta otentik itu tersebut tidak dibantah oleh para pihak atau tidak mendapatkan bantahan secara formil dan material, maka akta otentik itu tersebut dianggap dan dinyatakan sah. Sehingga konsekuensinya daya ikatnya itu juga mengikat kepada orang-orang yang berada jauh setelah akta otentik tersebut, walaupun misalnya tidak yakin atau mungkin ada semacam keraguan terhadap akta otentik tersebut. Baik, sekarang saya akan lanjutkan kepada jenis akta yang kedua, namanya akta bawah tangan. Diatur di pasal 1874 KUH Perdata dan pasal 286 RBG. Akta bawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan. Di bawah tangan itu maksudnya bukan tangan terus di bawah gitu, bukan. Itu hanya kias. Intinya akta bawah tangan itu adalah akta atau perjanjian atau pernyataan tentang suatu yang dibuat oleh para pihak yang tidak dibuat oleh pejabat dan atau di hadapan pejabat. Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat, tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat. Bahkan saya memberikan klausul lebih lagi, tidak dibuat oleh dan di hadapan pejabat. Jadi bukan akta otentik. Segala jenis tulisan meliputi surat-surat, register, surat-surat urusan rumah tangga, lain-lain tulisan dibuat tanpa permintaan pejabat umum. Kita kadang-kadang memiliki semacam latah sih tidak ya, pemahaman yang keliru tentang suatu akta otentik. Wah, dianukan aja nih, dimeteraikan saja nih. Kalau sudah meterai, maka ini sudah sah. Syarat sahnya perjanjian itu tidak ada, bukan materai salah satunya. Syarat sahnya perjanjian adalah secara sah secara subjektif dan secara objektif. Dan materai itu bukan syarat sah perjanjian baik secara objektif maupun subjektif. Sepanjang tidak ada materainya, sepanjang para pihak setuju, sah. Mengakui itu sebagai suatu perjanjian yang mengikat itu sah. Tapi kadang-kadang kan memang di alam praktek ada semacam srek ya, ada semacam suatu perasaan srek dan tidak srek. Materai ini, wah kalau ada materainya udah kuat banget, padahal belum tentu. Dalam membuat suatu perjanjian, dalam membuat suatu perbuatan melawan hukum apapun gitu kan, itu perbuatan terkait dengan hukum, bukan perbuatan melawan hukum ya, perbuatan yang terkait dengan hukum, materai itu tidaklah menjadi syarat sahnya tindakan atau perbuatan tersebut.
Itu yang harus kalian pahami. Bagaimana kekuatan membuktikan akta bawah tangan? Yang pertama adalah kekuatan formilnya. Orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta serta tidak mutlak untuk kepentingan orang lain. Kemudian secara material, isi keterangan tercantum harus dianggap benar, mengikat diri ke penandatanganan, dan juga memiliki daya ikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak. Mirip ya seperti akta otentik, tapi memang akta bawah tangan itu kekuatannya beda dengan akta otentik, karena namanya juga akta bawah tangan tidak dibuat di hadapan pejabat. Muntirnya itu apa bahasa Jawanya itu muntir ya. Muntir itu artinya ngelesnya itu jauh lebih terbuka di akta bawah tangan. Kalau akta otentik kan ada pejabat yang telah memverifikasi pernyataan tersebut. Kemudian apa saja syarat akta bawah tangan? Ada dua, syarat formil dan syarat material ya. Syarat formilnya ada tulisan, dibuat secara partai, tidak satu orang, ditandatangani para pihak, mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan. Beberapa perbuatan hukum yang kadang-kadang memang misalnya nominalnya kecil, nilainya kecil, impactnya kecil, nggak usah notaris lah, kita aja nih membuat surat perjanjian gitu kan, berita acara yang pakai akta bawah tangan lah, yang penting kita sama-sama mengakui. Kadang-kadang memang nggak pakai akta notaris ya demi praktisnya. Kemudian syarat materialnya, akta bawah tangan tersebut berisi perbuatan hukum, reh handling, atau hubungan hukum, reh betterking, dan sengaja dibuat sebagai alat bukti saja. Sambil contohnya misalnya surat perjanjian sewa menyewa antara perjanjian sewa menyewa gudang ya, antara perusahaan dengan pemilik gudang misalnya. Ya udah sudah Pak Haji, ngapain sih kita ke notaris? Yang penting saya perjanjian sama-sama kita tanda tangan pakai materai, udah sah. Sepanjang tidak memiliki problem apapun dan sepanjang para pihak mengakui itu sebagai suatu bukti yang sah, so far so good gitu. Cuman memang dewasa ini kadang-kadang kan orang suka suka lupa atau suka khilaf gitu loh, kalau kata anak-anak milenial zaman sekarang. Bilangnya dulu perjanjian sewanya 100 juta, kok tiba-tiba enggak nih, bukan 100 juta nih kan. Loh, kemarin kan kamu bilangnya 100 juta. Enggak nih, kapan saya punya bukti tersebut? Nah, saran saya bagi kalian, bagi para kalian yang mungkin punya usaha ya, kan banyak tuh mahasiswa yang bikin startup atau bikin usaha kecil-kecilan UMKM. Jangan alergi dan jangan takut untuk menuliskan maksud dan kepentingan atau perbuatan atau hubungan hukum itu ke dalam bentuk akta, baik itu akta otentik maupun akta bawah tangan. Kalau akta otentik dirasa ribet dan mahal ya, berbiaya, minimal pakai akta bawah tangan. Berita acara penyerahan, perjanjian sewa dan seterusnya, itu paling tidak adalah bukti yang menyatakan bahwa kalian pernah melakukan suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum dengan orang yang dimaksud. Jadi suatu saat nanti mitra kalian nggak bisa ngeles, loh kapan Anda pernah bayar? Ini Pak buktinya, ini tanda terimanya, ini uangnya. Nah, akta bawah tangan itu salah satunya untuk itu. Karena di dalam dunia bisnis setahu saya ya, ada kalanya nih sudah, meskipun sudah sangat trust gitu kan, ya namanya juga kita punya rasa kekhawatiran, takut ada apa-apa, bisa jadi itu kita buat untuk menghindari hal-hal yang sedemikian. Kemudian secara praktek juga ada namanya istilah warmaking ya. Warmaking itu adalah legalisasi akta bawah tangan. Jadi suatu akta bawah tangan dibawa ke notaris untuk di warmaking. Warmaking itu beda dengan akta otentik. Kalau akta otentik itu kan dibuat di hadapan pejabat, dibacakan ulang ya, Anda siapa, menyatakan maksud dan seterusnya. Kalau warmaking itu hanya untuk membuktikan tanda tangannya saja, kepastian kebenaran tanda tangannya. Mengenai isinya monggo kepada para pihak. Notaris tidak memiliki ruang untuk masuk ke arah konten atau isinya. Kemudian di akta bawah tangan ada hak memungkiri tanda tangan. Memungkiri itu menolak ya. Yang pertama, akta bawah tangan tergantung dari tanda tangan. Jika tidak ada tanda tangan, maka eksistensinya gugur. Ini sering kali terjadi. Banyak perjanjian antara A dan B itu hanya ditandatangani A saja. Wah, saya punya Pak, ini Pak, buktinya Pak, perjanjiannya dengan B misalnya. B ini sudah setuju Pak, sewanya 100 juta. Mana buktinya? Ini Pak buktinya. Setelah diperiksa, yang tanda tangan cuma A doang, B nya gak tanda tangan. Wah,
Saya bilang, ini gimana? Kok cuma B yang tanda tangan? Oh iya ya Pak ya, dulu waktu itu saya kesusu Pak. Saya terburu-buru, hanya saya tanda tangan aja, dianya belum sempat tanda tangan. Nah, yang ini nih yang bahaya. Bahaya kalau akta bawah tangan begitu. Kadang-kadang menyepelekan suatu keadaan itulah yang bisa berakibat fatal. Kemudian pengakuan atau pemungkiran dilakukan secara tegas. Tegas itu maksudnya begini. Oh ini bukan tanda tangan saya, atau saya nggak pernah tanda tangan di sini. Coba dicek di lap form misalnya, ini tanda tangan saya atau bukan. Ini yang kemudian harus dinyatakan. Makanya kekuatan atau nilai pembuktian akta bawah tangan itu masih di bawahnya akta otentik. Karena kalau akta otentik itu semacam ada wasitnya ya. Orang berkehendak secara hukum, verifikatornya tuh ya notarisnya itu. Bapak adalah Bapak A, Bapak adalah Bapak B misalnya. Mau melakukan hubungan hukum ya, ini Pak. Ini maksudnya. Anda Bapak tanda tangan di sini. Betul ya Bapak A. Yang akta otentik tersebut memiliki dua bunyi. Yang satu bunyi secara formil, secara bentuk, dan saksinya juga ada, memverifikasi, notarisnya juga memverifikasi betul itu Bapak A, betul itu Bapak B. Karena kalau notaris bekerja tidak sesuai dengan SOP dan tugas tanggung jawabnya sebagaimana kode etik notaris dan juga undang-undang jabatan notaris, maka dia bisa kena namanya kode etik ya, pemeriksaan etik, termasuk juga pelanggaran pidana. Notaris suatu pekerjaan yang sangat-sangat berisiko, dan dia harus tahu dan dia harus paham bagaimana dia harus bersikap. Kemudian bagaimana pemungkiran tanda tangan terkait dengan wajib bukti pihak lawan. Kalau Anda di persidangan memungkiri atau menolak tanda tangan, maka Anda wajib untuk membuktikan sebaliknya. Sama seperti suatu gugatan ya, maka dia yang membantah, dia membuktikan, dia mendalilkan, dia membuktikan. Kalau Anda mendalilkan tanda tangan tersebut adalah tidak sah, maka Anda yang membuktikan sebaliknya. Dengan cara apa ya? Dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum ya. Misalnya Anda pakai bukti lapor dan sebagainya, itu juga bisa menjadi tanda bahwa akta bawah tangan tersebut bukanlah tanda tangan Anda. Kemudian bisa menjadi alat bukti di KUA Perdata ya, terkait dengan tanda tangan yang dipungkiri tersebut. Karena secara mutatis mutandis, ketika Anda memungkiri tanda tangan Anda di akta bawah tangan, maka Anda juga tidak mengakui keabsahan dan legalitas alat bukti surat atau akta bawah tangan tersebut, sehingga Anda kemudian berinisiatif untuk membuktikan sebaliknya. Anda nggak setuju lah dengan isi baik formil maupun materi terhadap akta bawah tangan tersebut. Kemudian bagaimana pemungkiran tanda tangan atau penolakan tanda tangan jika dikaitkan dengan kekuatan pembuktian. Dalam hal ini dapat dijadikan sebagai alternatif. Apa maksudnya alternatif? Kalau tanda tangan tersebut dibantah atau dipungkiri, maka dia bisa menjadi namanya bukti permulaan. Bukan bukti bantah ya, bukti permulaan. Hakim ya baru tidak terikat, tapi dia baru opsional, terbuka terhadap open mind terhadap kemungkinan ada kepalsuan baik material atau formil terhadap tanda tangan tersebut. Belum terikat secara utuh ya dengan bantahan tersebut. Kemudian sepanjang tidak dipungkiri tanda tangan tersebut, maka status akta bawah tangan sama seperti akta otentik. Cuman problemnya kadang-kadang memang kita ini jarang sekali, bukan jarang ya, dalam dunia bisnis atau dalam dunia pekerjaan yang membutuhkan hubungan hukum, membutuhkan hubungan dan hubungan itu bersifat hukum, diperlukan yang seperti ini. Bukan karena kita tidak percaya, tapi kadang-kadang namanya manusia itu kan tepatnya hilaf dan lupa. Pernah membayar, lupa membayar, pernah melakukan, tidak pernah melakukan, itu penandanya ya dengan akta otentik, dengan akta bawah tangan tersebut. Kemudian ada beberapa hal
tadi belum sempat saya sampaikan ya, ada beberapa hal yang terkait dengan akta otentik dan akta bawah tangan. Saya sebut itu sebagai kronika. Kronika itu artinya ragam situasi, keadaan atau penerapannya. Yang pertama saya sampaikan terkait dengan akta otentik dulu. Apa saja sih yang mungkin terjadi secara praktik terkait dengan akta otentik? Yang pertama adalah adanya suatu kemungkinan sertifikat hak milik itu bukan bukti kepemilikan. Bagaimana bisa, Pak? Begini maksud saya. Bukan berarti setiap sertifikat hak milik yang Anda miliki itu Anda nggak punya hak, bukan. Dalam beberapa praktek hukum ya, ada beberapa keadaan di mana seseorang yang memiliki sertifikat itu bisa jadi adalah bukan orang yang berhak. Saya ambil contoh misalnya pada case Dino Patijalal dan keluarganya Nirina. Pada saat keluarga Nirina itu dalam tanda kutip ya, quote and quote, dipecundangi oleh ART-nya, ibunya kemudian diperdaya. Dia diperdaya dengan seolah-olah melakukan suatu perbuatan hukum, mengalihkan, dan itu beralih, diproses. BPN hanya melihat surat kan. Maksud dan kehendak ibunya Nirina Zubir itu kan tidak terlihat di dalam aspek pengajuan penerbitan sertifikat baru. Timbul sertifikat. Apa yang terjadi setelahnya? Nirina marah-marah. Saya ini nggak pernah menjual tanah tersebut. Ibu saya pun juga tidak pernah menjual tanah tersebut. Ditelusuri ternyata ada suatu rangkaian perbuatan tipu daya sehingga membuat ibunya Nirina Zubir itu terperdaya untuk menyerahkan kepemilikan dan pengalihan dengan tipu muslihat. Tipu muslihat diduga oleh ART-nya itu. Walaupun ART-nya mengatakan, pembantu rumah tangganya mengatakan, saya tidak menipu daya, memang ibu itu yang sering berhutang dengan saya nagihnya dengan cara ini. Ya, itu soal perspektif ya, tapi saya katakan sekali lagi, ada suatu ketika, ada suatu masa, ada suatu kejadian di mana sertifikat itu bisa jadi dimiliki oleh orang-orang yang tidak berhak. Oleh karena itu, secara praktik bisa jadi orang yang memiliki sertifikat bukanlah orang yang berhak. Maka dalam hal ini, jika kita bertemu dengan keadaan seperti ini, maka akta otentik yang seperti ini hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain. Alat bukti apa? Bisa jadi dengan akta otentik yang serupa, bisa jadi dengan akta bawah tangan yang serupa, atau bisa jadi dengan hal yang lain. Saya ambil contoh misalnya secara praktek ini. Pak Yatna dengan kita punya perkara, dulu ada seorang suami istri yang meninggal dan meninggalkan harta tanah. Dia nggak punya keturunan. Keturunannya hanya keponakan ya, keponakannya si laki-laki dan perempuan. Masih hidup semua. Suami istrinya udah meninggal. Dia meninggalkan tanah yang tidak diurus. 10 tahun dan beberapa puluh tahun kemudian tiba-tiba muncul nih sertifikat atas nama orang lain. Tentu ahli warisnya yang samping itu ponakannya protes, loh kok bisa si X itu tiba-tiba punya tanah tersebut. Setelah ditelusuri ternyata bukti tersebut, bukti penunjuk yang ada di sertifikat menyatakan penunjuknya adalah waris kepada X, padahal si suami istri tersebut tidak memiliki anak. Apa artinya? Dapat diduga ada kepalsuan atau ada hal yang melawan hukum yang dilakukan terkait dengan proses penerbitan sertifikat tersebut. Tapi kan sertifikat sudah atas nama X, Pak. Apakah X tidak berhak atas tanah tersebut? Dia berhak sepanjang memang tata cara perolehannya benar. Tapi karena dia tata cara perolehan tidak benar, maka sertifikat itu tidak memiliki kekuatan apapun walaupun dia sifatnya adalah akta otentik. Dan benar, digugat waktu itu ke pengadilan hanya berbekal surat keterangan waris dari desa. Dan di desa menyatakan bahwa X bukanlah ahli waris daripada suami istri yang meninggal itu. Sehingga menanglah semua ahli waris tersebut, menyatakan bahwa X bukan ahli waris dan menyatakan bahwa yang berhak adalah ahli waris yang ponakan dari almarhum suami istri tersebut.
Dari situ kita kita bisa simpulkan bahwa akta otentik memang mengikat dan sempurna, tapi tidak menentukan. Sepanjang dia dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain, baik berupa akta otentik atau surat yang lain, contohnya adalah surat keterangan tadi itu, maka bisa jadi sertifikat tersebut atau akta otentik tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Jadi itulah seninya kalau kalian jadi lawyer ya. Jadi harus betul-betul berpikir secara nalar dan logika terhadap suatu keadaan-keadaan hukum tertentu. Itu salah satu contoh ragam penerapan atau kronika akta otentik. Ragam yang kedua contohnya adalah fotokopi yang tidak ada aslinya tidak sah. Sering kali kita melihat biasanya di pembuktian di acara perdata, syarat untuk kita melakukan pembuktian surat adalah harus ada buktinya yang sah. Jadi bukti gitu kan, bukti P1 fotokopi leges ke kantor pos harus menunjukkan aslinya. Sepanjang tidak ada aslinya maka dia tidak dianggap sebagai bukti surat yang sempurna. Maka kalau kalian jadi lawyer, kalian harus berhati-hati dan harus yakin betul bahwa setiap bukti surat yang kalian ajukan memiliki aslinya. Itu adalah contoh ragam penerapan akta otentik. Sekarang saya akan beralih ke ragam kronika akta bawah tangan. Yang pertama, ini lagi marak ya, karcis parkir. Jadi kalau kalian masuk di lahan parkir gitu kan, segala bentuk kehilangan, segala bentuk pencurian terhadap helm, mobil dan sebagainya itu bukanlah menjadi tanggung jawab dari pengelola. Maka itu salah, karena ada satu putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pengelola tersebut juga bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk mengganti, karena karcis parkir itu dianggap juga sebagai bukti persetujuan penitipan sebagaimana diatur pasal 1694 KUH Perdata. Jadi bagaimana sih alat ukur untuk menyatakan pengelola parkir itu memiliki tanggung jawab? Biasanya sih tempat parkir yang baik itu tempat parkir yang one way tiket ya. Jadi misalnya ada tuh kayak Lipo Jember itu kan, kalau kita masuk pakai tiket itu, lalu kita pakai tiket itu kan ditunjukkan dan di scan QR barcode ya. Mobil kita hanya bisa keluar kalau scan kalau barcode kita itu pas the barcode ya, melewati. Kalau kita tidak, berarti ya bagaimana caranya kita lewat? Nah, portalnya itu hanya bisa buka kalau pakai scan QR barcode itu. Sepanjang kita memiliki tiket tersebut, maka perbuatan melarikan kendaraan kita dari tempat tersebut itu kan perbuatan melawan hukum. Nah, kalau sudah seperti itu, maka karcis parkir itu memiliki kekuatan sebagai penitipan. Jadi klausul namanya eksonerasi ya, itu tidak berlaku terhadap pengelola parkir. Jadi pengelola parkir dianggap memiliki tanggung jawab terhadap keberadaan dan eksistensi kendaraan kita. Kemudian akta bawah tangan yang berkualitas alat bukti permulaan dapat dikuatkan dengan keterangan saksi. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya ambil contoh misalnya perjanjian yang tidak ada tanda tangannya. Akta bawah tangan yang tidak lengkap seperti ini, maka statusnya adalah dapat dikategorikan atau dapat diklasifikasi sebagai akta bukti permulaan, alat bukti permulaannya atau bukti permulaan. Maka untuk menguatkan bukti permulaan tersebut agar menjadi akta bawah tangan atau menjadi bukti surat, dapat diklasifikasi menjadi bukti surat, maka dia harus didorong atau dia harus diperkuat dengan saksi-saksi. Oh iya Pak, saya saksinya waktu perjanjian saya dengan teman saya, memang betul Pak, waktu itu harga sewanya 100 juta, sudah menyerahkan 100 juta, sudah menerima 100 juta. Nah, maka dengan cara tersebut, status alat akta bawah tangan tersebut yang telah turun menjadi bukti permulaan dapat diperkuat dengan keterangan saksi-saksi. Kemudian ada IPEDA. IPEDA itu IMB. Kalau zamannya Pak Ayah Harap namanya IPEDA. Kalau sekarang itu namanya IMB. IMB itu bukan bukti kepemilikan, tapi dia adalah bersifat administratif terhadap perizinan ya. Jadi kalau ada bangunan yang tidak memiliki IMB, maka yang memiliki
kekuatan untuk bisa melaksanakan pembukaran Satpol PP. Kaitannya kan dengan izin kawasan misalnya. Dia aslinya kawasan resapan kemudian dipakai untuk kawasan yang lain. Jadi itu yang kaitannya dengan IMB. Kemudian affidavit ya, akta atau berita acara yang memuat keterangan di atas sumpah yang dibuat di hadapan pejabat berwenang belum dapat diterima sebagai alat bukti tulisan atau keterangan saksi. Intinya begini, affidavit itu adalah keterangan yang dibuat di bawah sumpah untuk menyatakan sesuatu. Biasanya orang ini gak mau ke pengadilan misalnya, dia membuat atau suatu pernyataan yang dimuat di suatu akta yang di bawah sumpah dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Ini tidaklah dapat atau belum dapat diterima sebagai alat bukti tulisan atau keterangan saksi. Nanggung. Kalau keterangan saksi itu kan harus disampaikan di pengadilan. Kalau bukti surat, dia tidak memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik maupun akta bawah tangan. Dia bukanlah pernyataan yang dibuat secara partai. Partai itu artinya lebih dari satu ya. Tidak dibuat di hadapan pejabat, oleh pejabat, dan atau memiliki aspek partai. Ada aspek pernyataan yang memiliki dua dimensi. Ini juga yang membuat affidavit itu tidak dapat dinyatakan sebagai akta bukti tulisan. Yang ketiga adalah akta pengakuan sepihak. Jadi akta pengakuan sepihak ini dasar hukumnya adalah pasal 1878 KUH Perdata, yaitu perikatan utang sepihak. Bentuk aktanya ada bawah tangan, isinya pengakuan hutang, bentuknya uang atau barang, kwitansinya sama dengan akta pengakuan sepihak, dapat diterapkan sebagai perjanjian tambahan. Namanya akta pengakuan sepihak itu adalah suatu perbuatan atau suatu afirmasi dari suatu perbuatan yang dinyatakan dengan suatu bentuk-bentuk formal tertentu, jadi kwitansi dan sebagainya. Apa saja syarat akta pengakuan sepihak? Ada syarat formil dan ada syarat material. Syarat formilnya harus tertulis, kemudian mencantumkan identitas, menyebut waktu pembayaran, ditulis tangan dan ditandatangani penulis akta. Tetap ya, harus ditandatangani penulis akta. Kemudian bukti materialnya pernyataan pengakuan sepihak dari penetangan, penegasan utang, pengakuan sepihak tanpa syarat, jumlah uang atau barang sudah pasti. Kemudian bagaimana kekuatan pembuatan akta pengakuan sepihak? Jika syarat tidak dipenuhi, isi dipungkiri, maka tidak dapat berdiri sendiri menjadi alat bukti. Syaratnya baik formil dan materialnya tidak terpenuhi, isinya dipungkiri, maka tidak dapat berdiri sendiri menjadi alat bukti. Kemudian yang kedua, jika syaratnya dipenuhi, isi tidak dipungkiri, maka dia berubah menjadi akta bawah tangan. Ini kelas sedikit ya. Jika isinya syaratnya dipenuhi, isi tidak dipungkiri, maka dia naik kelas menjadi akta bawah tangan. Yang ketiga, tanda tangan disangkal, maka dia jatuh menjadi alat bukti permulaan. Secara prinsip akta pengakuan sepihak mirip ya. Saya tidak mengatakan sama ya. Mirip seperti akta bawah tangan, walaupun saya mengatakan tidak sama karena ada beberapa klausul yang berbeda dengan akta bawah tangan. Tapi pada intinya ada beberapa hal yang bisa mengafirmasi dan ada beberapa hal yang bisa ditolak atau menegasikan. Tergantung dari keadaan dan situasinya. Baik, itu adalah 3 bukti surat di dalam hukum acara perdata, yaitu akta otentik, akta bawah tangan, dan akta pengakuan sepihak. Jadi pertemuan keempat kita semuanya atau seluruhnya akan membahas masalah itu ya. Nanti saya akan lanjutkan dengan materi bukti selanjutnya, pertemuan kelima, dan nanti saya belum membuat tugas, nanti tugasnya akan saya buat insya Allah setelah pertemuan ini, setelah materi ini, mungkin akan ada di pertemuan 5, 6, dan 7. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.